Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan telak 6-0 atas Chinese Taipei pada laga uji coba yang digelar pada 5 September 2025. Pertandingan ini memang dirancang sebagai ajang uji coba sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia dimulai. Dalam laga kontra Taipei, Patrick Kluivert kembali memainkan taktik andalannya, yakni total football yang berbasis formasi 4 back. Namun berbeda dengan awal kedatangannya, kali ini skema total football yang ia mainkan berjalan mulus dan malah menghasilkan permainan yang impresif. Lantas, akankah Kluivert mematenkan skema ini untuk ronde keempat mendatang? Starting 11 Moment kali ini membahas tentang Patrick Kluivert yang coba ubah permainan timnas dengan 4 back. Akankah pakem ini dipatenkan untuk round 4? Mari kita bahas. Patrick Kluivert kini menghadapi beban besar jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tugasnya tidak hanya sekedar meracik strategi, melainkan juga menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang menumpuk. Ex-pelatih Arema Gusno yakin bahkan menilai timnas Indonesia harus serius memperbaiki segala kelemahan, termasuk penyusunan pakem permainan yang lebih matang. Tekanan ini semakin tinggi karena format kualifikasi berbeda dari sebelumnya. Peluang Indonesia makin tipis karena di round 4 hanya juara grup yang akan lolos langsung. Situasi makin pelik karena di ronde keempat ini Indonesia dihadapkan pada dua raksasa Asia, yakni Arab Saudi dan Irak. Kedua negara tersebut memiliki pengalaman panjang di level internasional serta skuad bertabur bintang yang kerap tampil di Piala Dunia. Di sisi lain, sorotan utama juga tertuju pada catatan produktivitas Indonesia di bawah arahan Kluivert yang masih sangat minim. Dari 4 pertandingan yang dijalani melawan Australia, Jepang, China, dan Bahrain, Indonesia tercatat hanya mampu cetak 3 gol. Semuanya dicetak oleh Romani. Fakta ini memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan lini depan Indonesia pada satu pemain saja. Ironisnya, di ronde keempat yang sangat krusial ini, Indonesia justru harus kehilangan oleh Romani akibat cedera serius. Absennya striker andalan itu membuat langkah Indonesia semakin berat. Bagi Kluivert, ini bukan sekadar kehilangan pencetak gol utama. Kluivert juga kehilangan sosok pembeda yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Karena itu, beban yang ia tanggung kini berlipat ganda. Memutar otak untuk mencari strategi baru, memaksimalkan striker yang tersedia, dan menjaga mental tim agar tetap percaya diri menghadapi lawan-lawan yang jauh lebih mapan. Meski disuguhkan dengan setumpuk PR, untungnya Patrick Kluivert masih mendapat kesempatan berharga sebelum ronde keempat dimulai. Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba lebih dulu, masing-masing melawan Chinese Taipei dan Lebanon. Kedua pertandingan ini menjadi ruang bagi Kluivert untuk melakukan evaluasi mendalam, mencari solusi taktik, sekaligus menguji bagaimana Indonesia mengatasi ketergantungan pada sosok Oleh Romani. Indonesia pada awalnya direncanakan melawan Kuwait dan Lebanon, yang dinilai lebih sepadan dengan karakter lawan berat di ronde keempat, yakni Arab Saudi dan Irak. Namun batalnya uji coba kontra Kuwait membuat PSSI harus bergerak cepat mencari pengganti. Hingga akhirnya Chinese Taipei pun dipilih. Meski lawan alternatif ini sebenarnya jauh di bawah level Kuwait, namun Patrick Kluivert menegaskan bahwa yang terpenting adalah bukan siapa lawannya, melainkan bagaimana Indonesia memanfaatkan momentum untuk berbenah. Bagi Kluivert, laga uji coba merupakan kesempatan menguji rotasi, mengasah variasi serangan, dan memperkuat mental bertanding skuad. Dengan situasi yang tidak sepenuhnya sesuai rencana, justru akan terlihat sejauh mana fleksibilitas tim dalam merespon kondisi yang tidak ideal. Momentum inilah yang sangat penting untuk ditempa sebelum berhadapan dengan lawan-lawan yang jauh lebih kuat di ronde keempat. Ketika laga uji coba melawan China Taipei dimulai, fans Garuda akhirnya bisa menyaksikan secara langsung bagaimana eksperimen taktik Patrick Kluivert. Pada laga yang digelar 5 September 2025 ini, Indonesia terlihat menurunkan formasi 4-3-3.
yang jika dilihat dari tatanannya, Kluivert ingin kembali memainkan total football. Sebagai orang Belanda, Patrick Kluivert adalah penganut setia total football. Ia pun mengaku bahwa formasi 4-3-3 adalah formasi kesukaannya. Bahkan, formasi ini juga langsung ia pakai ketika menjalani debut bersama Garuda. Namun karena persiapan yang terlalu singkat, Indonesia pada akhirnya gagal memahami konsep secara keseluruhan. Kini, setelah melakoni 4 laga, Patrick berani mencoba kembali untuk mengaplikasikannya. Tidak seperti awal kedatangannya, hasil kali ini pun menunjukkan permainan yang terlihat lebih cair dan impresif. Peran tiap pemain di skema ini pun berjalan cukup jelas. Lini belakang memainkan build up dari kaki ke kaki, dengan back sayap diberikan kebebasan untuk naik membantu serangan. Di lini tengah, trio gelandang tampil dinamis. Dua gelandang, McCulloch dan Nathan, cenderung defensif. Sementara Eliano Renders diberi kebebasan bereksplorasi sebagai attacking midfielder. Di lini depan, 3 penyerang bergerak fleksibel, saling bertukar posisi untuk membuka ruang dan menciptakan peluang. Pergerakan tanpa bola menjadi kunci yang membuat aliran serangan Indonesia tampak lebih variatif dan tidak terpaku pada satu sosok penyerang saja. Dalam fase menyerang, pola 4-3-3 berjalan agresif dengan banyak kombinasi sayap dan tusukan dari lini kedua. Namun ketika kehilangan bola, formasi itu berubah menjadi 4-4-2 dengan satu penyerang yakni Egy turun membantu lini tengah agar pressing tinggi bisa dilakukan lebih efektif. Variasi pressing ini terlihat jelas di babak kedua ketika Indonesia mampu menutup ruang permainan Taipei dan memaksa lawan sering kehilangan bola di area sendiri. Ini membuat transisi serangan Garuda menjadi jauh lebih berbahaya, sekaligus memperlihatkan bahwa fisik Kluivert mulai menemukan bentuk yang sesuai dengan potensi para pemain Indonesia. Eksperimen Patrick Kluivert di laga uji coba kontra Chinese Taipei pada 5 September 2025 akhirnya berbuah manis. Indonesia tampil impresif dengan permainan total football yang cair, fleksibel, dan penuh variasi, hingga menutup pertandingan dengan kemenangan telak 6-0. Hasil ini bukan hanya sekedar skor, tetapi juga menegaskan bahwa skema 4-3-3 yang sempat diragukan kini mulai menemukan bentuk terbaiknya bersama skuad Garuda. Performa ini memberi sinyal kuat bahwa Kluivert mungkin akan kembali mempercayakan pola 4 back di masa depan. Melihat jalannya laga, ada alasan mengapa Kluivert berpotensi tetap mengandalkan formasi 4-3-3. Dengan susunan 4 back, tim lebih seimbang dalam transisi baik menyerang maupun bertahan. Ketika bola hilang, skema ini mudah berubah menjadi 4-4-2 dengan pressing tinggi, membuat lawan kesulitan membangun serangan. Nilai plus lainnya adalah fleksibilitas pemain sayap yang bisa bertukar posisi, serta kedalaman skuad yang mampu menopang permainan tanpa terlalu bergantung pada sosok Ole Romeni. Namun, kelemahannya tetap ada. Pressing tinggi menuntut disiplin fisik luar biasa, dan ruang di belakang lini pertahanan bisa terekspos ketika menghadapi tim dengan serangan cepat. Dibanding formasi 3 back yang sebelumnya pernah dicoba Kluivert, skema 4 back lebih stabil dan lebih sesuai dengan karakter pemain Indonesia saat ini. Laga melawan Chinese Taipei membuktikan bahwa kombinasi pressing, rotasi lini tengah, dan serangan variatif bisa dijalankan dengan baik, setidaknya melawan lawan dengan kualitas menengah ke bawah. Pertanyaannya, apakah pola ini akan cukup tangguh menghadapi lawan sekelas Arab Saudi dan Irak di ronde keempat? Jawaban tersebut kemungkinan besar akan terungkap dalam laga uji coba kedua kontra Lebanon. Pertandingan itu akan menjadi barometer akhir taktik Kluivert. Apakah 4-3-3 akan dipatenkan atau ia menyiapkan modifikasi khusus demi mengantisipasi kekuatan lawan berat? Dengan demikian, duel melawan Lebanon bukan sekadar uji coba biasa, melainkan kesempatan bagi Kluivert untuk memfinalisasi game plan timnas Indonesia sebelum memasuki tantangan terbesar di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat. Football lovers, itu dia pembahasan mengenai eksperimen Patrick Kluivert yang coba kembali mematenkan skema 4 back. Bagaimana menurut kalian? Apakah skema 4 back ini akan cocok untuk dipakai di ronde keempat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka video ini.
Share ke teman-teman kamu biar mereka juga nggak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.